Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DNS Sugini Remkes MBG dan Ibu Ike Lucy Megrina MBG selaku dosen penampilan mata kuliah statistik. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi uji T independen, uji T korelasi, ANOVA satu jalur dan juga ANOVA dua jalur. Sebelumnya perkenalkan, saya Serti Silviana Rasmandiani dari Departemen Matematika. Saya Muhammad Sarvan Augadi, NIM AIR 035. Saya Andora dari Aneta Dara dengan NIM ANIR 082. Saya Kirana Sosial Budi dengan NIM ANIR 017. Saya Haibana Sosokuri dengan NIM ANIR 080. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji T independen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirana Saskia Putri, NIM AHIR 617. Perkenalkan, saya Muhammad Sarvan Augadi, NIM AIR 035. Uji T sampel independen atau yang sering disebut uji T dua sampel bebas merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok independen untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Uji T sampel independen berfungsi untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok berbeda atau tidak berpasangan secara statistik. Di sini kami memilih kasus yaitu peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbedaan nilai praktikum pengukuran dasar pada 30 mahasiswa fisika semester 3 kelas A dan B. Di sini terdapat hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, yaitu yang pertama hipotesis penelitian. HA sama dengan perbedaan nilai praktikum yang signifikan antara mahasiswa fisika kelas A dan B. H0 tidak ada perbedaan nilai praktikum yang signifikan antara mahasiswa fisika kelas A dan B. Yang kedua ada hipotesis statistik. HA sama dengan mu A sama dengan mu B, uji dua pihak. H0 mu A atau sama dengan mu B. Keterangan mu A adalah rata-rata nilai praktikum fisika kelas kontrol. Mu B adalah rata-rata nilai praktikum fisika kelas eksperimen. Di sini terdapat langkah-langkah perhitungan uji statistik manual. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi A sama dengan 5%. Yang kedua, kaidah pengujian. Jika nilai T hitung positif, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai T hitung negatif, min T hitung lebih besar daripada min T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Min T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini yang ketiga, menghitung mean dari kelas kontrol. Di sini kami memilih 15 data dari kelas A, yaitu totalnya atau sigma X sama dengan 1119 dan sigma X min X bar kuadratnya yaitu 989 min 6. Di sini X bar 1 sama dengan sigma X per N sama dengan 1119 per 15 sama dengan 74,6. Di sini S1 kuadrat sigma X min X bar kuadrat yaitu hasilnya 70,6857143. Terus menghitung mean dari kelas eksperimen. Di sini ada 15 data dari kelas B, yaitu totalnya atau sigma X sama dengan 1176 dan sigma X min X bar kuadrat sama dengan 765,6. Di sini X bar 2 nya yaitu 78,4. Terus S2 kuadrat sama dengan hasilnya 54,6857143. Di sini cara menghitung T hitung. N1 sama dengan banyaknya siswa di kelas kontrol. N2 banyaknya siswa di kelas eksperimen. T hitungnya di sini hasilnya min 1,3045178.
Terus menentukan T-tabel. T-tabel dilakukan dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 karena uji dua pihak. Maka A/2 hasilnya 0,025, DB sama dengan N/2 hasilnya 28, sehingga TA kali DB sama dengan 0,7. Berikut langkah-langkah perhitungan uji statistik SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, pilih buatlah variabel terlebih dahulu pada variabel view. Nah, kalian harus siapkan dulu untuk data-datanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, untuk mengubah data kelas pada value diubah menjadi kelas A dan kelas B. Nah, itu kalian ubah antara kelas A dan kelas B. Jadinya kan kalau SPSS itu yang independen itu perbedaan antara dua kelompok. Terus yang ketiga kemudian input nilai pada data. Siapkan data-data yang tadi udah disiapkan itu, lalu disalin. Disalinnya itu mulai ke bawah, mulai dari kelas A yang atas, yang kedua di bawahnya, selanjutnya kelas B. Terus kemudian pilih analyze, compress, lalu independent sample test itu ada di atasnya, lalu diklik aja. Terus yang kelima, kemudian pilih data lalu pindahkan ke test variabel dan kelas dipindahkan di grupis variabel. Siapkan berarti yang sudah independent pretest T itu langsung dipindahkan ke arah kanan. Lalu pilih define group, lalu klik continue, lalu oke. Kemudian berikut ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau kurang jelas kita langsung lihat di makalah aja. Ini dari kita untuk data-datanya ada semuanya, ada deviasi standar deviasi. Nah, ini semuanya hasilnya begini. Nih, di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil analisis. Dari hasil yang didapatkan, yakni dengan nilai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak dapat membedakan yang signifikan antara hasil praktikum mahasiswa fisika pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan praktikum. Jadi hasilnya itu tidak perbedaan yang signifikan antara kelas mahasiswa fisika antar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kali ini, pada materi uji T berkolaborasi, uji T sampel berkolaborasi atau disebut juga uji T sampel independen atau uji T berpasangan adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan secara statistik antara dua kelompok atau sampel dependen. Nah, uji T sampel manual itu sendiri merupakan sesuatu metode statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan perbedaan antara dua kelompok data. Nah, kali ini uji T kolaborasi itu memilih kasus seorang guru fisika ingin mengetahui tingkat religius siswa dan tingkat agresivitas dalam progres pembelajaran fisika. Penelitian ini untuk melihat apakah siswa memiliki tingkat religius yang tinggi, maka tingkat agresivitasnya cenderung lebih rendah atau justru tidak ada hubungannya. Nah, berikut adalah data yang kami pilih, ada 10 data. Lalu langkah-langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis H0, tidak ada perbedaan penguasaan konsep fisika siswa sebelum dan sesudah dengan pembelajaran. Nah, H1 ada perbedaan penguasaan konsep pembelajaran fisika sebelum dan sesudah. Yang kedua, langkah-langkahnya membuat hipotesis statistik H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Jika H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga, caranya yaitu menentukan taraf signifikan, yaitu ketetapan taraf signifikan alfa sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Pada kali ini uji yang digunakan yaitu uji T sampel berpasangan. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dengan T tabel, maka H0 ditolak, atau min T tabel lebih besar daripada T hitung, maka H0 ditolak. Jika min T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya tabel penolong, yaitu langkah-langkah yang pertama menghitung rata-rata. Nah,
rata-ratanya, yaitu yang pertama X sebagai religius dan Y sebagai agresivitas. Rumus X bar yaitu sigma X1 dibagi banyaknya data, yaitu diperoleh 62,5, dan yang agresivitas yaitu diperoleh 74. Nah, yang kedua menghitung nilai varian dengan rumus Sx kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dibagi banyaknya data dikurangi 1 diperoleh 1435,625, dan yang agresivitas diperoleh 600,95. Nah, selanjutnya menghitung standar deviasi dengan rumus yang religius yaitu Sx kuadrat diakar dengan hasil 20,87, yang agresivitas Sy kuadrat diakar diperoleh hasil 24,5. Selanjutnya menghitung nilai korelasi dengan rumus R sama dengan N dikali sigma Xy dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurangin sigma X di kuadrat dikali jumlah data dikali sigma Y kuadrat dikurangin sigma Y di kuadrat. Nah, diperoleh hasilnya 43.350 dibagi 43.567,2, yang diperoleh hasilnya yaitu 0,995. Nah, selanjutnya menghitung nilai T hitung. T hitung di sini sendiri menggunakan cara X rata-rata dikurangi Y rata-rata dibagi akar Sx kuadrat dibagi N1 plus Sy kuadrat dibagi N2 dikurangin 2 dikali R dikali Sx dibagi akar N1 dikali Sy dibagi akar N2. Nah, diperoleh di sini min 11,5 dibagi akar dari 103,65 ditambah 101,79, yaitu hasilnya min 0,80. Nah, selanjutnya menentukan nilai T-tabel. T-tabel rumusnya alfa sama dengan 5%. 5% ini dijadikan desimal 5/100 yang hasilnya 0,05, maka alfa dibagi 2 yaitu hasilnya 0,025. Sehingga diagram kebebasan yaitu jumlah banyaknya data dikurangin 2 hasilnya 8, sehingga T alfa dikali dB yaitu 0,025 dikali 9 yaitu hasilnya yang diperoleh 0,225. Nah, T-tabel sendiri yaitu diperoleh hasilnya 2,06866. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu T hitung diperoleh min 0,80 dan T-tabel 2,06866. T hitung kurang dari T-tabel yaitu 2,06866 kurang dari min 0,80 atau min T-tabel lebih dari min T hitung min 2,06866 lebih dari min 0,080. Maka kesimpulannya adalah menerima hipotesis 0 H0 dan menolak H1, berarti bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varian satu jalur yaitu ANOVA one way, di mana ANOVA satu arah atau juga dapat disebut dengan one way analysis of variancy adalah jenis uji statistik yang membandingkan varian rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Analisis varian satu jalur atau yang disingkat dengan ANOVA one way merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan sebagai media untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Di sini saya mengambil kasus yaitu seorang guru mempunyai efektivitas model pembelajaran
yaitu pemecahan masalah A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry A3, terlihat dari skor prestasi belajar fisika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok tersebut disajikan sebagai berikut. Dari data hasil penelitian itu di sini kita mengambil 3 data dengan jumlah datanya 10. Dapat dilihat di sini di PPT yang saya jabarkan, yaitu setelah itu langkah perhitungan manual untuk uji statistik tersebut, di mana di sini membuat yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana hipotesis penelitian H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, dan H1-nya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah. Untuk hipotesis statistiknya sendiri, H0 mu1 sama dengan mu2 dan mu2 sama dengan mu3. Untuk H1-nya mu1 kurang lebih mu2 dan juga mu3. Untuk taraf signifikan sendiri kita menggunakan 0,5 atau 5%. Setelah itu langkah-langkah perhitungan analisis datanya. Yang pertama kita masukkan dulu datanya ke sini, ke X1, X2 dan X3-nya. Lalu setelah itu untuk X1, X2, X3-nya kita pangkatan 2 di sini. Sudah itu ditulis jawabannya di sini, hasilnya itu ditulis di sini. Untuk jumlahnya ditulis di paling bawah, di mana X1 mendapat hasil berapa, X2 berapa, X3 berapa, dan seterusnya sampai X3 pangkat 2. Setelah itu mencari X total, di mana X1 ditambah X2 dan juga X3 dengan hasil 2, 3, 10. Dan juga X total dari akar pangkat 2, 1, 2, dan 3 kita mendapatkan 18, 2, 100. Setelah itu menentukan jumlah kuadrat JK untuk berapa sumber varian, yaitu total T antara A dan juga D, di mana N1 sama dengan 10, N2 10, dan juga N3 10. Kenapa 10? Karena kita menggunakan data 10, jadi per data N itu banyak datanya, jadi kita menggunakan 10 dengan total 30. Untuk JKT itu mencari X total akar 2 dikurangi X total akar pangkat 2 per NT, itu mendapat hasil 4230. Setelah itu mencari JKA, di mana X1 akar pangkat 2 ditambah X2 akar pangkat 2 dan X3 pangkat 2 dibagi dengan N1, lalu dikurangi dengan X total akar 2 akar pangkat 2 dan NT. Setelah itu mendapatkan hasil 1260, dan lanjut kita mencari JKD, di mana JKD sama dengan JKT dikurangi JKA, yaitu 2970. Setelah mencari JKD, kita mencari nilai derajat kebebasan, di mana JKT sama dengan NT dikurangi 1, DKA sama dengan K dikurangi 1, dan DKP sama dengan DK T dikurangi DKA. Setelah itu menentukan nilai variasi, juga menghitung nilai F hitung, dan juga menghitung nilai F tabel. Setelah menghitung semuanya, kita dapat membuat tabulasi ragam ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA. Di sini ada tabel
Di sini ada sumber variasi JK, DK, FAR, F hitung, F tabel, dan antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Di mana JK, DK, FAR, F hitung, dan F tabel dapat ditulis kembali di tabel ini dengan hasil yang sudah diperoleh di perhitungan yang di atasnya. Setelah itu kita dapat mengambil kesimpulan di mana F hitung 5,727 dan F tabelnya 3,350, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan juga inquiry. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA satu jalur dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, data yang diperoleh ini seperti itu. Data dari seorang guru mempunyai efektivitas model pembelajaran yaitu pemecahan masalah A1, discovery learning A2, dan inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar fisika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Jadi ini datanya. Kemudian kita pindahkan langsung ke Excel seperti ini. Terus gitu, kita langsung saja buka SPSS nya. Kita klik data view, kemudian dikasih nama. Yang desimal kita ganti menjadi 0. Kemudian values-nya pada model pembelajaran kita ganti masalah. Terus yang kedua, discovery learning, dan yang ketiga itu inquiry. Terus kemudian measure-nya kita klik OK. Measure-nya kita ganti scale dan ini jadi nominal. Kemudian kita langsung saja ke data view. Model pembelajarannya kan yang pertama itu A1-nya itu pemecahan masalah. Jadi kita mempunyai 10 data. Jadi kita klik satu aja. Sampai ke 10. Kemudian yang kedua itu discovery learning. Kita mempunyai 10 data juga. Jadi kita klik 2 saja. Kemudian data yang ketiga itu inquiry. Jadi kita klik 3 saja. Kemudian kita langsung ambil data dari Excel. Yang A1-nya tadi kan pemecahan masalah, jadi kita blok, kemudian kita salin.
dari situ kita klik analisis, comparing means, kemudian klik Unway ANOVA. Kemudian yang prestasi belajar kita pindahkan ke kotak dependent list. Yang model pembelajaran kita rubah ke faktor, pindahkan ke faktor, kemudian klik option. Yang deskriptif ini kita centang, dan homogeneity ini kita centang, klik continue, klik OK. Jadi ini data hasil SPSS ANOVA 1 jalur. Jadi kesimpulan dari ANOVA 1 jalur dengan menggunakan SPSS, secara keseluruhan uji ANOVA one way atau satu jalur 5% yang mana menunjukkan hubungan yang signifikan antara pemecahan masalah A1, skop learning A2 dan inquiry A3 terlihat dari skop prestasi belajar fisika ketiga kelompok dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varians 2 jalur yaitu ANOVA two-way. Analisis varians 2 jalur dapat juga disebut ANOVA two-way merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan tidak hanya efek utama dari masing-masing variabel, tetapi juga interaksi antara dua variabel tersebut. Di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh nilai ujian siswa dan pemahaman materi yang telah disampaikan pada siswa dalam pelajaran statistik. Untuk keperluan itu telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan dan mencari nilai ujian inquiry A1 dan juga jigsaw A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan dibedakan menjadi 2 berdasarkan pemahaman materi yang telah disampaikan, yaitu kelompok tinggi B1 dan juga kelompok rendah B2. Nah, di sini ada data hasil penelitian di mana nilai ujian A ada 2, yaitu inquiry A1 dan juga jigsaw A2. Sama juga dengan pemahaman materi masuk dalam kelompok B, yaitu kelompok tinggi B1 dan juga kelompok rendah B2. Masing-masing kelompok memiliki 10 data nilai. Nah, selanjutnya langkah perhitungan manual uji statistik. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana hipotesis penelitian dengan faktor nilai ujian siswa yaitu H0 tidak ada perbedaan pada hasil pembelajaran statistik siswa dengan pengaruh nilai ujian siswa, inquiry, dan juga jigsaw. H1-nya berbanding kebalik dengan H0, di mana ada perbedaan hasil pembelajaran pada statistik dengan hasil nilai ujian siswa, inquiry, dan juga jigsaw. Hipotesis penelitian dengan faktor pemahaman materi pada siswa. H0-nya tidak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan. Sama juga dengan hipotesis penelitian interaksi nilai ujian siswa dengan tingkat pemahaman materi pada siswa. Setelah itu, hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik dengan faktor hasil nilai ujian siswa H0 μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya μ1 kurang lebih sama dengan μ2. Sini hipotesis statistik dengan faktor pemahaman materi sama juga dengan hipotesis statistik interaksi pada hasil nilai ujian dengan pemahaman materi. Taraf signifikan yang kami pakai yaitu 5% atau 0,05. Untuk langkah perhitungan analisis perhitungan 2 jalur, di sini kami salah ketik, jadi di sini tulisannya 1 jalur, tapi materi ini kita menjelaskan tentang perhitungan 2 jalur. Di sini ada inquiry A1, pemahaman materi dengan kelompok
tinggi B1 dan di sini ada kelompok B2. Di X1 ini kita cantumkan data yang tadi sudah dibuat di yang pertama, itu ditaruh di sini, dan X2 nya juga di sini, taruh di sini, dan di sampingnya X1 ini ada X1 kuadrat, dimana dari hasil data 1 ini X1 dikuadratkan dan diletakkan di sini, sama juga dengan seterusnya. Ini untuk tabel statistiknya seperti ini, NT sama dengan N1, ini N2, N3, dan N4. N ini merupakan banyaknya data. Setelah itu ada X1, jumlah dari rata-ratanya yaitu segini, 2910. Sudah, kalian bisa lihat sendiri di tabel ini, disesuaikan saja. Setelah itu mencari jumlah kuadrat total yaitu JKT, di mana JKT XT kuadrat dikurangi XT kuadrat per NT, yaitu mendapatkan hasil 5197,5. Setelah mencari jumlah kuadrat, kita mencari jumlah kuadrat antar kelompok A dan juga kelompok B dan mencari kuadrat antara kelompok A, B, dan juga kelompok A dan B. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mencari jumlah kuadrat errornya berapa. Untuk rumusnya JKT dikurangi JKA dan juga JKB dan dikurangi JKAB, mendapatkan hasil 2410. Setelah itu mencari nilai derajat kebebasan, dan setelah mencari derajat kebebasan kita menentukan nilai variasi dan juga menentukan nilai F hitungan. Setelah mencari nilai F hitung, kita mencari nilai F tabelnya, di mana F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F tabel atau nilai ujian, di mana DKA pembilang dan DKE nya itu penyebut. Untuk F tabelnya itu pemahaman materi, di mana DKB itu sama dengan pembilang dan DKE sama dengan penyebut. Lalu membuat tabulasi ragam ANOVA two-way, di mana di sini ada tabel yaitu sumber variasi antar kelompok A, antar kelompok B, dan juga antar kelompok AB. Di sini ada JK, DK, FAR, F hitung, dan juga F tabel. Di sini data hasil perhitungan kalian dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setelah itu dapat disimpulkan untuk nilai ujian F hitung 0,037, F tabelnya 4,110, F hitung kurang lebih kurang dari F tabel, maka H0 nya diterima, artinya tidak ada perbandingan dari hasil belajar statistik siswa dengan pengaruh nilai ujian siswa inquiry dan juga jigsaw. Untuk pemahaman materi, F hitung 40,668 dan F tabelnya 4,110, di mana F hitungnya lebih besar dari F tabel sehingga H0 nya ditolak, artinya ada perbandingan dari hasil belajar statistik siswa dengan siswa yang memiliki tingkat pemahaman materi tinggi dan juga rendah. Yang terakhir, ada interaksi hasil nilai ujian dengan pemahaman materi. F hitungnya kita mendapat 0,933 dan F tabelnya 4,110, di mana F hitung
kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya tidak ada interaksi dari nilai ujian siswa dengan tingkat pemahaman kelompok tinggi dan rendah dengan kelompok inquiry dan juga Jigsaw. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, contoh kasusnya itu suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh nilai ujian siswa dan pemahaman materi yang telah disampaikan pada siswa, dan pelajaran statistik untuk keperluan itu setelah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan nilai ujian inquiry A1 dan Jigsaw A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi menjadi 2 secara acak, dibedakan menjadi 2 berdasarkan pemahaman materi yang telah disampaikan, yaitu tinggi B1 dan kelompok rendah B2. Skor dalam pembelajaran statistik sajikan sebagai berikut. Ini datanya. Kemudian melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikan 5%. Terus membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Jadi, hipotesis penelitian dengan faktor nilai ujian siswa H0A tidak ada perbedaan pada hasil pelajaran statistik siswa dengan pengaruh nilai ujian siswa inquiry and Jigsaw. H1A ada perbedaan hasil dari pelajaran statistik dengan hasil nilai ujian siswa inquiry and Jigsaw. Hipotesis penelitian dengan faktor pemahaman materi pada siswa H0B tidak ada perbedaan pada hasil dari pembelajaran statistik siswa antara siswa yang memiliki tingkat pemahaman materi tinggi dan rendah. H1B ada perbedaan pada hasil dari pembelajaran statistik siswa antara siswa memiliki tingkat pemahaman materi tinggi dan rendah. Yang C, hipotesis penelitian interaksi nilai ujian siswa dengan tingkat pemahaman materi pada siswa. H0, AB tidak ada interaksi pada hasil nilai ujian siswa dengan tingkat pemahaman materi tinggi dan rendah yang dihasilkan pada nilai ujian inquiry and Jigsaw. H1AB atau interaksi nilai ujian siswa dengan tingkat pemahaman materi tinggi dan rendah yang dihasilkan pada nilai ujian inquiry and Jigsaw. Jadi di sini saya akan membuat data ini data ANOVA 2. Kemudian kita langsung aja ke SPSS-nya. Yang pertama kita klik variable view. Kemudian untuk pembelajaran kemampuan awal, kemudian prestasi belajar pada yang data desimalnya itu kita ganti menjadi 0 semua. Kemudian yang values kita ganti ini inquiry,
inquiry, kemudian yang kedua itu jigsaw. Oke, terus yang kedua ini kita ganti yang ke satu itu tinggi, yang kedua itu rendah, klik OK. Kemudian yang measure-nya itu kita klik nominal dan scale. Kemudian kita langsung saja ke SPS, ke data view. Jadi tadi kan yang pertama itu model pembelajarannya itu inquiry dengan data 20, data tinggi dan rendah. Jadi kita tulis saja 1 sampai 20 data. Kemudian kemampuan tinggi kita tulis saja 1. Yang jigsaw kita klik 2. Kemudian kita klik data tinggi, yang tinggi. Kemudian kita klik 2. Yang kemampuan awal, yang data inquiry yang tinggi, kita klik 1 aja. Kemudian data yang rendah kita klik 2. Kemudian kita salin. Kemudian kita klik analisis. Kemudian linear model kita klik uniformity. Kemudian yang prestasi belajar kita pindah ke dependent variable. Yang model pembelajaran kita pindah ke fixed factor, dan kemampuan awal kita pindah ke fixed factor. Kemudian kita klik model, kita with terms. Kemudian kita pindah satu persatu. Kemudian yang terakhir kita shift
klik shift, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini output modul pembelajaran. Ini data inquiry, jigsaw, tinggi, dan rendah. Pemaparan materi dari